semangatnya kurang ya, semangatnya apalagi Ramadan ini, Ramadan ya, pahala amalan-amalan sunnah dilipat gandakan seperti amalan wajib, apalagi yang muakkad harus punya target. Nek bisa kalau yang sudah muakkad ditambah sholat wudhu, setelah wudhu sholat sunnah wudhu, itu ada target-target. Kalau nggak ada target-target seperti itu, yo nanti nggak ada bedanya antara Ramadan dengan nggak Ramadan. Apalagi santri jangan malas melakukan amalan-amalan sunnah ya, nah, biar melesatkan kalian dalam belajar gitu ya. Cita-cita besok kita tanya lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Halaman berapa? 11. Faslun ini ya. Faslun utawi iki ku fasal fi ikhtiyaril ilmi ing dalem nerangake bab milih ngilmu. Bab milih ngilmu. Wal ustadzi fi ikhtiyaril ilmi ing dalem nerangake bab milih ngilmu. Ini diatur ilmu apa yang lebih kita utamakan, kita pelajari, apa yang kita ketahui dulu. Ada skala pengetahuan itu kan banyak, nah, maka harus mana yang kita prioritaskan, harus kita dahulukan. Nah. Wal ustadzi lan guru, milih guru, fi ikhtiyaril ilmi milih ilmu, wal ustadzi lan milih guru, guru yang bagaimana yang dipilih. Wasyariki lan milih konco, pengaruh, milih teman pun diatur pengaruh, karena apa ya, teman itu sangat mempengaruhi. Bahkan ada pepatah ya, jadi api yang menyala-nyala itu kalau ditaruh ke dalam apa abu, maka sebesar apapun nyala api itu maka dia akan mati. Orang yang cerdas pun juga seperti itu. Orang yang cerdas sekali, kalau dia kumpul dengan orang-orang yang arah-arah belajar, turu, ya suatu akan katut juga, akan katut. Nah, malah nih milih konco itu juga harus diperhatikan. Ya, diperhatikan. Nah, wasabati lan netepi alaihi ing atase ilmu. Wasabati lan netepi alaihi ing atase ilmu. Wayam bagilan sajak joli tolibil ilmi, kedue wong kang amrih ilmu. Apa ayah taro yen to milih sapa talib min kulli ilmin saking saben-saben ngilmu, min kulli ilmin saking saben-saben ngilmu, ayah taro, apa ayah taro yang to milih sapa talib min kulli ilmin saking saben-saben ngilmu. Ahsanahu ing luwih bagus-baguse kula ilm, ing luwih bagus-baguse kula ilm. Kula ilm wa malan ilmu yahtaju kang butuh kang hajat sapa talib, wa malan ilmu yahtaju kang butuh sapa talib ilaihi maring ngilmu, ilaihi maring ilmu fi amri dinihi ing dalem urusan agamane talib,
fi amri dinihi ing dalam urusan agamane thalib. Fil hali ing dalam nalika iku, jadi di saat itu, saat ini. Fil hali ing dalam nalika iku. Jadi ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita pilih, ilmu yang bagaimana? Ilmu yang paling baik menurut kamu. Menurut kamu apa? Sesuai dengan bakatmu, mamanya seperti itu. Terus yang kedua adalah ilmu, kalau masalah agama adalah masalah yang saat ini kalian perlukan. Kalau sekarang ini kalian sudah balik, berarti kalian sudah wajib untuk melaksanakan sholat. Maka kamu wajib untuk mencari tentang pengetahuan tentang sholat, dari mulai rukun sholat, syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat, kemudian rukun sholat, sunnah-sunnahnya sholat, yang membatalkan sholat, sholat yang paling afdol itu bagaimana, itu dipelajari, dicari pengetahuannya. Terus kamu sudah wajib apa? Sekarang puasa, ya pelajari tentang sedetil-detilnya tentang puasa. Siapa yang wajib puasa, syarat sahnya puasa bagaimana, rukunnya puasa bagaimana, yang membatalkan sahnya puasa apa, yang membatalkan pahalanya puasa apa, cari. Apalagi ini masih di awal-awal Ramadan. Jangan sampai kita nggak melakukan sesuatu yang menghilangkan pahalanya puasa, kita nggak tahu. Nanti ada namanya kalian juga wajib zakat fitrah, dipelajari tentang zakat fitrah seperti apa. Nah sekarang ini kalian juga sebagai seorang pencari ilmu, maka sudah sangat pas sekali ketika kalian mencari cara bagaimana belajar ilmu yang benar, sehingga nanti ilmunya tidak hanya sekedar tahu, tapi bisa mengamalkan dan juga bisa menyebarkan. Itu namanya barokah. Nah, cari bagaimana cara belajar yang benar. Termasuk kita apa yang kita pelajari di kitab ini. Yang kita butuhkan saat ini itu apa? Kita pelajari. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang kita nggak tahu ilmunya. Nah, lalu di pondok, aturan pondok apa saja? Apa yang dibolehkan? Apa yang nggak boleh? Apa yang dianjurkan? Apa yang diwajibkan? Apa yang dilarang? Ketahui semua, jangan sampai saya nggak tahu. Ya harus cari tahu, nggak usah digerakkan. Sama dengan tadi kamu belajar tentang sholat, nggak usah digerakkan, bergerak. Kamu butuh sendiri, merasa butuh. Bagaimana saya agar bisa sholat sempurna itu bagaimana? Ya cari sendiri. Maksudnya ingin tahu sendiri, kemudian bergerak, cari tahu, kemudian tanya kepada orang yang lebih tahu tentang itu. Jadi nggak bisa kamu pasif, nggak bisa. Terkait kemudian bagaimana menjaga hafalan, menjaga pengetahuan biar nggak hilang, ya cari tahu, bergerak, jangan pasif. Nah, aku nggak hindari kok, nggak bisa. Aku nggak hindari. Orang wajib menuntut ilmu, bukan wajib apa? Dijoki ilmu, bukan. Nah, ngejoki berarti kan wajib ulang, berarti wajibnya ustadz itu. Jadi kamu menuntut ilmu itu berarti cari tahu. Namanya cari itu berjalan menuju ke sesuatu, mencari kok. Maksud mencari penenggon. Cari makan. Sudah, di mana? Ini kayaknya wae iso. Cari ilmu yang mencari itu bergerak kepada tempat di mana ilmu itu ada. Maka mesti nih etikanya. Adatnya itu santri moro neng guru mestinya. Ya seperti kamu dari rumah datang ke sini lah, itu dan itu. Tapi kadang yang berjalan, kadang di masyarakat ada yang terbalik kadang ya. Ya. Nah, gimana itu? Ada guru-guru ngaji yang datang ke rumah santri, gurunya ke santri. Nah, jadi mestinya pasnya santri, namanya cari ilmu ya santri ke tempatnya ilmu,
Tempatnya ilmu bisa buku, bisa guru. Nah, datang ke tempatnya ilmu, mencari namanya. Bukan diberi ilmu, diberi itu. Nah, namanya mencari. Oke. Summama mongko nuli milih ing ilmu yahtaju kang butuh sapa talib ilaihi maring ma fil ma'ali ing dalem mangsa ing tembe muri fil ma'ali ing dalem mangsa ing tembe muri. Jadi di samping kita cari sesuatu yang saat ini kita butuhkan, kita sekarang lagi melakukan apa? Cari ilmunya. Kalau masalah agama, kewajiban-kewajiban apa yang wajib kita lakukan sekarang ini, kita cari ilmunya. Kita juga mencari sesuatu yang untuk masa depan, untuk masa yang akan datang. Wa yuqaddimu lan dinginake sapa talib wa yuqaddimu lan dinginake sapa talib ilmu tauhid ing ilmu tauhid. Ilmu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tentang Allah, tentang menuhankan Allah, la ilaha illallah. Kalau dulu kita semuanya itu kan Islamnya gara-gara Islam keturunan. Ya, kita bersyukur orang tua kita Muslim, maka kita ikut Muslim. Makanya ya kita harus naik ke level selanjutnya. Nah, kita pahami benar-benar apa yang kita yakini itu benar. Kita cari ilmunya, ilmu tentang keesaan Allah, tentang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, bahwa semuanya itu yang ngatur Allah, tiada yang pantas disembah selain Allah, tiada yang perlu kita takut selain Allah. Itu kita cari ilmunya. Ya namanya mencari, lagi-lagi ya tidak pasif. Dikei ya tak tompo, gak dikei ya gak tak tompo, ya jangan gitu. Ya, mencari ilmu tauhid dengan mengesahkan Allah. Wa ya'rifallaha lan yen to ngerteni sapa talib, wa ya'rifa lan yen to ngerteni sapa talib Allah ing Allah taala kang maha luhur. Wa ya'rifa lan yen to ngerteni sapa talib Allah ing Allah taala kang maha luhur. Yang diperintahkan Allah apa saja, yang dibenci Allah apa saja, bagaimana cara mencintai Allah, Asmaul Husnanya Allah difahami, dihafalkan, difahami, kemudian menjadi inspirasi. Kalau kita senang kepada Allah, kita melakukan hal yang disenangi oleh Allah. Itu harus bergerak menuju ke situ, mencari pengetahuannya. Bidalili kelawan ngalap dalil. Bidalili kelawan ngalap dalil. Jadi tidak taklid, taklid itu apa ya? Ikut tanpa tahu dalilnya. Kita cari dalilnya, dalil naklinya.
Quran haditsnya, dalil aklinya, kita cari tahu. Sehingga kita itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah karena tauhidnya benar ya, dan tahu dalilnya, itu tidak lagi menjadi sebuah kewajiban. Kalau kewajiban ya akhirnya ya merasa berat. Beda kalau kamu faham melakukan itu karena faham. Oh, maunya Allah seperti ini. Ternyata apapun yang diperintahkan oleh Allah itu semuanya manfaatnya untuk manusia sendiri, nggak ada sama sekali manfaatnya untuk Allah. Maka tidak lagi sholat itu menjadi sebuah kewajiban. Ya tetap wajib hukumnya, tetapi versi kita menjadi sebuah kebutuhan karena 100% manfaat sholat itu untuk manusia. Puasa juga gitu, 100% manfaat puasa itu untuk manusia. Semua perintah-perintah dan semua larangan itu, kalau perintah manfaatnya untuk manusia 100%, kalau larangan madorotnya untuk manusia 100%. Jadi kalau kita paham itu, kita nggak lagi merasa terbebani ketika ada perintah Allah, dan nggak merasa sakit hati ketika kita dilarang melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Berarti nek kamu merasa terbebani melakukan perintah dan merasa nggak seneng kalau kamu dilarang, berarti kamu belum paham. Wong nek gak paham itu ya karena dia nggak paham terus melakukan hal yang salah, ya siap-siap menyesal otomatis, karena sanksinya tetap sama. Ya. Fa inna imanal muqallidi mongko sak temene imane wong kang taklid fa inna imanal muqallidi mongko sak temene imane wong kang taklid, jadi melakukan sesuatu tanpa tahu dalilnya. Wa in kana sahihan lan lamun olah senajan, wa in kana lan senajan ono wa in kana lan senajan ono iku sahihan bener atau sah, indana mungguhe ingsun wa ingkana lan senajan ono iku sahihan sah atau bener, indana mungguhe ingsun, ada yang ketinggalan? Mungguhe menurut saya, menurut kita, indana menurut kita itu sudah sah, sudah benar. Lakin yakunu tetapi ini ono opo taklid, jadi iman tanpa tahu dasar, tahu dalilnya, iku athiman wong kang dosa. Terkait masalah tauhid ya, dengan masalah tauhid harus tahu dalilnya. Walaupun menurut kita itu sudah sah, sudah benar, tetapi tetap berdosa. Bitarkil istidlali, kelawan tinggal ngalap dalil. Kelawan tinggal ngalap dalil. Apa ngalap itu? Nah, mengambil ya, mencari, mengambil dalil. Itu dalilnya, dasarnya. Karena repotnya orang ini kan, orang kalau masalah keyakinan nggak tahu dasarnya itu kan repot. Nggak repot. Ya mbah pokoknya ngono, ini kan repot. Ya kenapa kamu pokoknya ngono?
Kaya ngono. Lah kadang kan dulu kita repotnya dulu ya, pernah mungkin masa-masa kalian sudah mulai nggak ada ya, tapi mungkin di masa-masa sebelum kalian ada orang tua yang kadang bilangnya seperti ini, contoh mungkin nek mangan aja disonggo. Mbok pokoknya ngono, biyen wong tua ngene ngono ngene ya. Ketika ditanya nanti kan pokoknya nek mangan aja disonggo lho ya. Lho, kok biyen ngono ngene. Jadi penjelasannya tidak ada. Dasarnya tidak ada. Lah nek kemudian ada penjelasan mungkin engko nek ceblok. Nah, kan mungkin nek orang Jawa itu kan kadang aneh ada semacam menganalogikan atau mungkin pesan-pesan tersirat gitu. Jadi wong nek mangan gawene di nyonggo, kok biasanya kok disong urip di apa jadi beban orang lain. Jadi sanggane ada mau itu seperti itu. Cuma kadang karena nggak diberitahu ya nggak ngerti. Aja nek pikir lawang gak apik. Pokoknya gak apik. Biyen wong tua dari ngono gak apik. Ngono nek tamu kok pas sampai jeblok. Ya itu. Sehingga ilmunya tidak bisa, pengetahuannya tidak bisa keterusan diwariskan. Ketika disampaikan secara ini dalil aklinya atau dalil naklinya, disampaikan itu kan nanti ketika turun temurun, ketika ada pertanyaan kan juga bisa diwariskan. Oke. Wayak tarulan milih sopo tolib al atiqo ilmu kang kuno, al atiqo ilmu kang kuno, dunal muhaddatsati ojo milih ngilmu kang anyar. Ojo milih ngilmu kang anyar. Qalu dawu sapa ulama, alaikum netepono sira bil atiki kelawan belajar ngilmu kang kuno, wa iyyakum lan ngerksa sira ing awak dhewe sira, wa iyyakum lan ngreksa sira ing awak dhewe sira, wal muhaddatsati ing ilmu kang anyar. Nah, sekadang al atik al muhaddatsat ku apa? Al atik kuwi ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. Jadi ilmu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, yang diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Ini adalah ilmu kuno. Ilmu ini harus jadi pegangan kita. Kalau Kanjeng Nabi Al-Qur'an, hadis, ya. Sahabat, tabi'in, itu menjadi pedoman. Itu yang kita pelajari. Dan yang muhaddatsat itu apa? Itu ilmu-ilmu setelah itu, yang setelah beberapa masa setelah itu jauh. Ya, kadang ada istilahnya amal ajaran-ajaran khususnya tentang ibadah ya, ajaran-ajaran baru tentang ibadah yang tidak ada di masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, terkait masalah ibadah khususnya. Tuh. Jadi alaikum bil atik wa iyyakum wal muhaddatsat. Jadi netepono sira dengan ilmu-ilmu kuno, artinya ilmu kuno adalah ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa tabi'in. Kemudian yang al muhaddatsat adalah ilmu yang anyar, termasuk yang baru adalah jauh setelah masa mereka. Sehingga nanti ada semacam hal-hal ajaran-ajaran ibadah baru yang itu tidak ada
apa ya, hubungannya tidak ada dasarnya, tidak ada ajarannya sesuai dengan yang diajarkan oleh kanjeng Nabi dan sahabat tabi'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita selalu mengevaluasi, ya, evaluasi sampai akhir seperti ini, evaluasi puasanya, terus kemudian apa yang kurang, besok ada target lagi. Jadi besok hari ke berapa? Ke 7. Kalau ada usahanya mungkin hari ini adalah soal ke 6 umpamanya, besok ke 7 nih bisa 100% jawabannya benar. Nah, jadi nilainya besok itu lebih baik, harus lebih baik. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.